Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore. Saya Raisa Nabila dengan NIM 105225156. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil tugas besar rekayasa perangkat lunak, yaitu analisis dan desain sistem aplikasi view, stream TV show, and series. Industri streaming video saat ini tengah mengalami pertumbuhan yang sangat pesat dan eksplosif, didorong oleh peningkatan permintaan konten digital. Viu sebagai platform terkemuka berfokus pada TV show dan series Asia, menjadikannya pemain kunci dalam landscape ini. Pertumbuhan pasar streaming tidak hanya terlihat dari jumlah pengguna, tetapi juga dari volume konten dan model bisnis langganan premium yang terus berkembang. Kita bisa melihat bahwa Viu memiliki 66,4 juta pengguna aktif bulanan dan juga 12,2 juta pelanggan berbayar, menunjukkan skala dan potensi besar pada aplikasi ini. Aplikasi Viu adalah sebuah platform streaming on demand yang menyediakan akses ke ribuan film, TV show, dan serial dari berbagai negara, dengan fokus kuat pada konten Asia. Aplikasi ini dilengkapi dengan fitur-fitur esensial seperti penjelajahan dan pencarian konten, serta pemutaran video berkualitas tinggi. Pengguna juga dapat memanfaatkan daftar tonton dan riwayat tontonan, serta mengunduh konten untuk tontonan offline. Fitur berlangganan premium dan pemberian rating dan ulasan turut melengkapi pengalaman pengguna. Target utama dari aplikasi Viu ini adalah para pecinta drama Asia dan penggemar film serta serial TV. Dalam fase analisis dan desain proses, saya menerapkan pendekatan berorientasi objek. Pendekatan ini memberikan keuntungan signifikan berupa modularitas, reusability, skalabilitas, dan juga pemeliharaan kode yang lebih baik. Beberapa objek yang saya modelkan dalam sistem ini meliputi pengguna untuk manajemen profil dan riwayat, konten untuk detail film dan serial, langganan untuk mengelola status premium pengguna, riwayat tontonan untuk melacak progres, ulasan untuk rating dan juga komentar, serta pembayaran untuk memproses transaksi langganan. Pada desain sistem, saya mulai dengan use case diagram. Diagram ini memodelkan fungsionalitas sistem dari sudut pandang pengguna sebagai aktor utama. Pengguna dapat melakukan mendaftar atau login untuk mengakses sistem dengan autentikasi, mencari konten untuk menemukan konten yang diinginkan, dan menonton konten untuk memutar video. Selain itu, ada fitur pengunduh konten untuk menonton secara offline, serta berlangganan premium untuk akses fitur eksklusif. Diagram ini juga menunjukkan ketergantungan atau include pada fungsionalitas pendukung seperti kelola autentikasi, kelola riwayat tontonan, kelola pembayaran, dan juga kelola unduhan. Kelas diagram merepresentasikan struktur statis sistem saya, menunjukkan kelas-kelas, atribut, metode, dan hubungannya. Beberapa kelas penting yang saya modelkan meliputi pengguna yang memiliki atribut seperti ID, nama, dan status premium, serta metode login dan update profil. Kelas konten menampung detail seperti judul dan URL video, sementara episode adalah bagian dari konten serial. Langganan mengelola status premium, dan riwayat tontonan melacak progres. Diagram juga menunjukkan hubungan seperti pengguna yang memiliki riwayat tontonan, konten yang terdiri dari episode, dan pengguna yang melakukan pembayaran. Activity diagram ini menggambarkan alur kerja utama interaksi pengguna dalam aplikasi Viu. Alur dimulai dengan awal aplikasi. Saat pengguna buka aplikasi Viu, mereka akan langsung diarahkan ke halaman beranda. Jika pengguna perlu mendaftar atau login, mereka dapat mengaksesnya dari halaman beranda melalui menu akun atau profil pengguna. Lalu ke pengaturan keamanan. Setelah berhasil login, mereka akan kembali ke halaman beranda. Dari sana, pengguna dapat melakukan pemilihan konten melalui mencari, jelajah kategori, atau daftar tonton.
Jika konten yang dipilih adalah premium dan pengguna belum premium, akan ada prom upgrade dan proses pembayaran. Selanjutnya, alur streaming dan aktivitas menonton dimulai dengan mulai streaming, putar konten, dan simpan riwayat tontonan. Secara paralel, pengguna dapat menambah ke daftar tontonan, mengunduh konten, atau memberi rating. Setelah tontonan, sistem akan memperbarui progres dan menampilkan rekomendasi sebelum pengguna pilih aksi selanjutnya untuk tonton lagi atau keluar. Sekarang kita beralih ke tampilan aplikasi. Saya telah membuat mockup yang mempresentasikan antarmuka pengguna View. Kita bisa melihat splash screen aplikasi saat pertama kali dibuka, diikuti oleh halaman home yang menampilkan berbagai kategori konten seperti top 10 dan film Korea. Ada juga contoh halaman input untuk daftar atau masuk pengguna. Selain itu, saya juga mendesain menu dialog laporan yang akan menjadi antarmuka bagi admin untuk memilih jenis laporan yang ingin dilihat, seperti laporan rating dan ulasan, laporan harian, laporan mingguan, atau laporan bulanan. Nantinya, laporan ini dapat dihasilkan dalam format PDF. Berikut saya akan menampilkan progres prototipe yang sudah saya buat mengenai aplikasi View. Untuk memastikan aplikasi View berjalan optimal, saya telah mengidentifikasi spesifikasi perangkat keras yang dibutuhkan. Untuk server, dibutuhkan CPU multicore, minimal 4 core, RAM minimal 16 GB untuk pengembangan, dan hingga 128 GB untuk produksi skala besar, serta penyimpanan SSD untuk aplikasi dan HDD Enterprise atau Object Storage dalam terabyte hingga petabyte untuk konten video. Jaringan 1 GB hingga 10 GB juga krusial. Untuk perangkat mobile seperti Android dan iOS, aplikasi View juga tersedia di mobile. Diperlukan OS Android 7.0 ke atas atau iOS 13.0 ke atas. CPU minimal octa-core untuk Android dan Apple A10 Fusion Chip untuk iOS. RAM minimal 3 GB, disarankan 4 GB atau lebih, serta penyimpanan internal minimal 32 GB. Konektivitas Wi-Fi atau 4G atau 5G sangat penting. Untuk komputer klien seperti desktop atau laptop, dibutuhkan OS seperti Windows 10 atau 11 atau macOS, CPU Intel Core i3 Gen 8 atau AMD Ryzen 3 ke atas, minimal 4 GB RAM, dan koneksi internet stabil minimal 5 Mbps untuk HD atau 25 Mbps untuk 4K. Untuk database server, dibutuhkan CPU multicore minimal 4 core, RAM minimal 8 GB untuk pengembangan, dan hingga 64 GB untuk produksi. Penyimpanan SSD NVMe RAID
110 atau Cloud Database, serta penggunaan DBMS seperti MySQL atau MariaDB. Dalam rencana implementasi akan melalui beberapa langkah. Ini diawali dengan fase pengembangan dan juga pengujian yang mencakup coding, berbagai jenis testing seperti unit testing, integration testing, system testing, hingga UAT atau user acceptance testing. Selanjutnya adalah persiapan lingkungan produksi, meliputi pengadaan hardware atau cloud research, instalasi OS, dan software pendukung, serta konfigurasi jaringan dan keamanan. Jika ada data awal, akan dilakukan migrasi data. Proses puncaknya adalah peluncuran atau go live, di mana aplikasi tersedia untuk diakses pengguna akhir. Untuk rencana penyebaran atau deployment, modelnya dapat berbasis server mandiri atau berbasis cloud, dengan rekomendasi kuat untuk pengguna content delivery network, terutama untuk distribusi konten video. Strategi otomatisasi melalui continuous integration atau continuous deployment akan diimplementasikan untuk efisiensi rilis. Distribusi untuk aplikasi mobile akan dilakukan melalui toko aplikasi resmi seperti Google Play Store dan Apple App Store. Kami juga menyarankan adanya pelatihan pengguna melalui tutorial. Yang tak kalah penting adalah pemantauan dan pemeliharaan sistem yang harus terus-menerus pasca deployment untuk kinerja, ketersediaan, dan juga keamanan. Kesimpulannya adalah laporan ini telah menyajikan analisis dan desain komprehensif untuk aplikasi view stream TV show dan series. Dengan mengadopsi pendekatan berorientasi objek, sistem ini telah dimodelkan dengan jelas, didukung oleh diagram UML mulai dari use case, class, hingga activity diagram yang merinci fungsionalitas dan strukturnya. Aplikasi ini mencakup fitur inti seperti manajemen akun, pencarian konten, pemutaran, opsi premium, dan pengunduhan. Dilengkapi dengan tampilan mockup antarmuka serta channel laporan PDF. Selain itu, laporan ini juga menguraikan spesifikasi perangkat keras yang dibutuhkan untuk server, klien atau termasuk mobile, Android atau iOS, dan database server, serta rencana implementasi dan juga penyebaran aplikasi secara menyeluruh.